Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat untuk belajar di rumah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Yuan Aisyah Nahrawi Putri, biasa dipanggil Yuan atau Bu Yuan. Jadi hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 2, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3, juga materi matematika mengenai cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Tanah Airku yang diciptakan oleh Ibu Sud. Baik, setelah menyanyikan lagu Tanah Airku, kita akan masuk ke pembelajaran 2 terlebih dahulu. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Lalu, apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Nah, salah satu cara yang paling bijak yang dapat kita lakukan untuk mencegah hal tersebut adalah dengan berhemat energi. Sekarang, kalian baca terlebih dahulu teks Ayo Hemat Energi yang ada pada buku tema halaman 102. Nah, dari bacaan itu, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Antaranya, mengapa sih kita perlu menghemat energi? Karena energi yang kita gunakan seperti listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh manusia sehari-hari. Jika tidak berhemat, maka akan cepat habis. Sedangkan pembentukan energi dibutuhkan waktu yang sangat lama. Lalu, tindakan apa saja yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi? Yang pertama, mematikan lampu, televisi, kipas angin, keran air, dan lainnya apabila tidak digunakan. Selain itu, kita juga bisa mengurangi penggunaan kendaraan bermotor apabila tidak bepergian yang jauh. Lalu, tindakan apa saja yang belum menunjukkan penghematan energi? Yang pertama, tidak mematikan lampu ketika keluar kamar atau keluar rumah. Lalu, mematikan televisi. Kemudian, tindakan apa saja sih yang belum menunjukkan penghematan energi? Tidak mematikan lampu ketika keluar kamar atau keluar rumah. Kemudian membiarkan televisi menyala padahal tidak ada yang menonton. Lalu membiarkan kipas angin menyala
ketika keluar kamar atau keluar rumah. Tidak mematikan keran air ketika keluar dari kamar mandi, dan juga boros penggunaan kendaraan bermotor. Nah, hal baik apa saja yang bisa kita pelajari dari teks Ayo Hemat Energi? Antara lain, Edo, dia akan mengingatkan anggota keluarganya untuk berhemat energi, salah satunya yaitu mematikan televisi jika tidak digunakan. Sedangkan Lani, dia akan mengingatkan ibunya untuk tidak boros penggunaan kendaraan bermotor. Lalu ada Udin yang berniat untuk mengajak warga desa Babakan untuk berhemat energi. Hemat energi adalah cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Mengapa? Karena hal itu merupakan kewajiban kita sebagai masyarakat. Jadi, tidak hanya menggunakan saja, kita juga harus menghemat penggunaannya. Nah, hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi? Coba dipikirkan ya. Berikutnya, kita akan belajar mengenai pecahan. Perlu diingat bahwa pecahan A per B, A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Sekarang perhatikan pecahan di bawah ini. Ada pecahan 7 per 4. Pada pecahan itu, pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Iya kan? 7 adalah pembilang dan 4 adalah penyebut. 7 lebih besar daripada 4. Maka pecahan tersebut dapat ditulis dalam bentuk pecahan campuran. Kemudian ada pecahan 4 per 4. Pada pecahan itu, pembilang sama dengan penyebut. 4 adalah pembilang, 4 adalah penyebut. Keduanya sama, maka pecahan tersebut sama dengan 1. Lalu bagaimana sih cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Nah, untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, ada 2 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menggunakan rumus A, B per C. Jika diubah menjadi pecahan biasa, maka dalam kurung C dikali A ditambah B per C. Contohnya, ubah pecahan 1/3 per 4 menjadi pecahan biasa. Jawabannya 1/3 per 4. Tadi kan rumusnya dalam kurung C dikali A plus B per C. Ya kan? C-nya adalah 4. 4 dikali A, A-nya adalah 1. 4 dikali 1 ditambah B. B-nya adalah 3. Berarti 4 dikali 1 ditambah 3 per C. C-nya adalah 4. Jadi 4 dikali 1 ditambah 3 per 4 sama dengan berapa 4 kali 1? Benar sekali, 4. 4 ditambah 3 per 4 sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. 7 per 4. Jadi pecahan biasa dari 1/3 per 4 adalah 7 per 4. Kemudian cara kedua adalah menggunakan rumus A, B per C. Jika diubah menjadi pecahan biasa, maka A ditambah B per C. Nah, contohnya, mari kita ubah pecahan 1/3 per 4 menjadi pecahan biasa. Jawabannya 1/3 per 4 sama dengan 1 ditambah 3 per 4. Nah, 1 ini sama dengan 1 per 1.
Jadi 1/1 ditambah 3/4 sama dengan, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. 1 dan 4 kita bisa pakai penyebut 4, ya kan? Tulis angka 4 dulu sebagai penyebutnya. Kemudian 4 dibagi 1 adalah 4, dikali 1, maka hasilnya 4. Kemudian 4 dibagi 4 adalah 1, dikali 3. Jawabannya adalah 3. 4 ditambah 3/4 sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jawabannya adalah 7/4. Jadi pecahan biasa dari 1/3/4 adalah 7/4. Setelah belajar cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, sekarang kita belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Syarat pecahan biasa yang dapat diubah menjadi pecahan campuran yaitu pembilang lebih besar daripada penyebut atau A/B, di mana A lebih besar daripada B. Nah, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, kita bisa menggunakan porogapit, di mana A/B, maka A dibagi B sama dengan hasil sisa per penyebut. Nah, contohnya, ubah pecahan 7/4 menjadi pecahan campuran. Jawabannya, kita bagi 7 dibagi 4, maka hasilnya adalah 1 dan sisanya adalah 3. 7/4 sama dengan hasil sisa per penyebut sama dengan 1 3/4. Maka pecahan campuran dari 7/4 adalah 1 3/4. Nah, kemudian ubah pecahan biasa di bawah ini menjadi pecahan campuran. Ada 4 soal dan Ibu sudah mengerjakan soal nomor 4. Anak-anak bisa mengerjakan soal nomor 1, 2, dan 3 sebagai latihan saja. Setelah belajar mengenai pecahan campuran dan pecahan biasa, sekarang untuk merilekskan badan, kita akan menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia yang diciptakan oleh A.T. Mahmud. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Setelah menyanyi lagu Aku Anak Indonesia, sekarang kita beralih ke pembelajaran 3. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan video percobaan energi alternatif dari kentang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin dari Dabasa 1. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang energi alternatif dari kentang. Bahan yang kalian butuhkan adalah sebagai berikut: kentang, kabel, penjepit buaya, paku, uang koin, lampu LED, dan pisau. Kemudian cara kerjanya adalah yang pertama, lubangi kentang dengan pisau. Tusukkan koin pada
koin dengan paku. Hubungkan kabel dari salah satu koin ke lampu LED, maka lampu akan menyala. Kesimpulannya, semakin banyak kentang yang digunakan, maka semakin terang cahaya yang dihasilkan dari lampu tersebut. Demikian presentasi dari kami. Kita berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memperhatikan video tersebut, isilah tabel percobaan yang ada pada halaman 116. Kemudian, lanjutkan dengan menulis petunjuk cara melakukan percobaan sesuai dengan video tadi pada halaman 117. Selanjutnya, kita akan belajar cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Dalam mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, ada hal yang perlu diingat, yaitu jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. A per 10. Jika terdapat dua angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. A per 100. Jika terdapat 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 1000. A per 1000. Begitu seterusnya. Nah, contohnya, ubahlah pecahan desimal berikut menjadi pecahan biasa. Ada 4 soal. Soal nomor 1, 0,5. Soal nomor 2, 0,12. Soal nomor 3, 0,678. Soal nomor 4, 0,09. Kita jawab soal nomor 1, 0,5 jika menjadi pecahan biasa adalah, jawabannya pertama, hilangkan dulu tanda koma dan angka 0 di depan koma. Jika 0 dan koma pada angka 0,5 dihilangkan, maka hanya tinggal angka 5. 5 ini adalah pembilang. Kedua, pada pecahan desimal 0,5 terdapat satu angka di belakang koma. Maka penyebutnya adalah 10. Pecahan biasa dari 0,5 adalah 5 per 10. Nah, 5 per 10 ini dapat disederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, sekarang soal nomor 2, 0,12 jika menjadi pecahan biasa adalah, jawabannya pertama, hilangkan tanda koma dan angka 0 di depan koma. Jika 0 dan koma pada angka 0,12 dihilangkan, maka hanya tinggal angka 12. 12 ini adalah pembilang. Kedua, pada pecahan desimal 0,12 terdapat dua angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. Pecahan biasa dari 0,12 adalah 12 per 100. Kemudian soal nomor 3, 0,678 pecahan biasanya adalah, jawabannya pertama,
Hilangkan tanda koma dan angka 0 di depan koma. Jika 0 dan koma pada angka 0,678 dihilangkan, maka hanya tinggal angka 678. 678 adalah pembilang. Kedua, pada pecahan desimal 0,678 terdapat 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 1000. Jadi pecahan biasa dari 0,678 adalah 678 per 1000. Soal terakhir nomor 4, 0,09. Pecahan biasanya adalah jawabannya pertama, hilangkan tanda koma dan angka 0 di depan koma. Jika 0 dan koma pada angka 0,09 dihilangkan, maka hanya tinggal angka 09. Pada angka 09, angka 0 boleh dihilangkan sehingga hanya ditulis 9. 9 adalah pembilang. Kedua, pada pecahan desimal 0,09 terdapat 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. Jadi, pecahan biasa dari 0,09 adalah 9 per 100. Nah, tadi kita belajar pecahan desimal yang 0, angka. Kemudian bagaimana jika angka di depan koma bukan angka 0? Contohnya seperti ini. Ubah pecahan desimal berikut menjadi pecahan biasa. Pecahan desimalnya adalah 1,2. Nah, bagaimana jika kita mengubah pecahan desimal 1,2 menjadi pecahan biasa? Jawabannya adalah yang pertama, hilangkan tanda koma. Namun, jangan hilangkan angka di depan koma. Kenapa? Karena angka di depan koma bukan 0. Jika koma pada angka 1,2 dihilangkan, maka hanya tinggal angka 12. 12 adalah pembilangnya. Kedua, pada pecahan desimal 1,2 terdapat 1 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Jadi pecahan biasa dari 1,2 adalah 12 per 10. Contoh yang lain ada 4,56. Pecahan biasa dari pecahan desimal 4,56 adalah jawabannya pertama, hilangkan tanda koma. Namun jangan hilangkan angka di depan koma karena angka di depan koma bukan 0. Jika koma pada angka 4,56 dihilangkan, maka hanya tinggal angka 456. Nah, 456 adalah pembilangnya. Kedua, pada pecahan desimal 4,56 terdapat 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. Jadi pecahan biasa dari 4,56 adalah 456 per 100. Sampai sini paham ya? Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum selesai, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih karena sudah semangat dalam belajar di rumah. Jangan lupa untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.